Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rahardi. Saya adalah mahasiswa pertukaran Merdeka di Institut Teknologi Bandung. Saya berasal dari Sumatera Utara di Universitas Labuan Batu. Di sini saya akan menganalisis SOT strategi pemasaran sayuran organik pada Pak Taniku yang beramal di Sumatera Utara pada tahun 2003. Pak Tanik, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari usaha sayuran organik dan strategi pemasaran. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif, IFAS, EVAS, strategi faktor, dan matriks. Hasil penelitian diperoleh perhitungan IFAS dengan skor internal 4,31 merupakan kekuatan utama dengan harga yang disesuaikan kalangan menengah. Sedangkan kelemahan utama ditunjukkan dengan skor sebesar 3,00, yaitu jenis sayuran yang terbatas. Berdasarkan analisis EVAS, peluang utama ditunjukkan dengan skor 3,66, skor yaitu bekerja sama dengan pemerintah. Sedangkan ancaman ditunjukkan dengan skor 3,36, yaitu banyaknya jenis sayuran organik yang ada di mal. Jenis penelitian masuk ke metodologi, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan internet searching, proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan wawancara, referensi jurnal, dan artikel. Di sini ada tabel matrik, yaitu ada IFAS dan EVAS. Di sini adalah IFAS, kekuatan, tentukan indikator-indikator kekuatan internal, kelemahannya tentukan indikator-indikator kelemahan internal. Dan di sini ada EVAS, peluang dan ancaman. Hasil dan pembahasan, Pak Taniku merupakan kelompok tani masyarakat yang bergerak di bidang kebutuhan pokok masyarakat, yang khususnya menghasilkan sayuran organik. Lalu di sini ada Pak Taniku menjual sayuran dan yang terdiri dari beberapa sayuran yaitu pakcoy, sawi manis, sawi pahit, dan kangkung. Dari hasil penyajian penelitian diperoleh berdasarkan wawancara dan internet searching dengan perhitungan analisis SWOT dengan menentukan nilai bobot dan rating faktor internal dan eksternal secara sistematis sehingga dapat merumuskan strategi pemasaran produk Pak Taniku tahun 2003. Berikut analisisnya, yaitu analisis dari kekuatan, yaitu indikatornya usaha sayuran organik menawarkan produk berkualitas tinggi yang bebas dari pestisida, bahan kimia, dan GMO. Perkembangan tren hidup sehat dan kesadaran lingkungan yang meningkatkan permintaan akan sayuran organik. Yang ketiga, tanah subur, iklim yang cocok, dan air bersih melimpah menjadi kekuatan dalam produksi sayuran organik. Dengan penggunaan sistem distribusi yang baik, sayuran organik dapat dijangkau oleh konsumen dengan lebih mudah. Yang kelima itu kerjasama dengan petani lokal dapat memberikan pasokan sayuran organik yang berkelanjutan. Dan selanjutnya adalah kelemahannya. Produksi sayuran organik memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan sayuran konvensional atau sayuran yang ada di pasar. Yang kedua, terkadang ketersediaan lahan yang menjadi salah satu kelemahan dalam usaha sayuran organik. Tanaman organik dapat lebih rentan terhadap gangguan cuaca ekstrim dan serangan hama. Produksi sayuran organik terkait dengan musim tanam yang dapat memengaruhi pasokan dan penjualan. Beberapa konsumen mungkin belum menyadari manfaat dari perbedaan sayuran organik dengan sayuran yang ada dijual di pasar atau sayuran yang non-organik. Itu analisis faktor eksternalnya. Di sini ada peluangnya, yaitu terdiri dari 5 indikator. Yang pertama adalah permintaan pasar untuk sayuran organik terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat. Kerjasama dengan restoran dan supermarket dapat membuka peluang baru dalam distribusi dan penjualan sayuran organik. Terus
Yang ketiga ada ekspor sayuran organik ke pasar internasional dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas pangsa pasar. Yang keempat, pengembangan produk inovatif seperti makanan olahan organik dapat menarik minat konsumen yang lebih luas. Yang kelima, adanya kedukungan pemerintah dalam bentuk subsidi atau insentif dapat memberikan kesempatan bagi pengembangan usaha sayuran organik. Di sini ada ancamannya, yaitu persaingan yang kuat dari produsen sayuran konvensional lain maupun usaha sayuran organik lain dapat menjadi ancaman bagi bisnis. Yang kedua, dari perubahan kebijakan pemerintah terkait regulasi atau insentif dapat mempengaruhi operasional dan keuntungan usaha. Yang ketiga, modal yang mahal untuk tanaman sayur organik sehingga mempengaruhi harga jual yang lebih mahal. Yang keempat, berita negatif tentang manfaat dan kualitas sayuran organik dapat mempengaruhi citra merek dan kepercayaan konsumen. Yang kelima, perubahan tren dan pola konsumsi dapat mengaruhi permintaan terhadap sayuran organik. Nah, di sini ada diskusinya. Analisis SWOT dengan menentukan nilai bobot dan rating faktor internal dan eksternal Pak Taniko sebagai berikut. Di sini ada 4 kekuatan, dan kekuatan utama di dalam Pak Taniko adalah di harga produk telah disesuaikan dengan harga dari konsumen. Jadi, faktor yang paling kekuatan di Pak Taniko adalah harga produk telah disesuaikan dengan daya beli konsumen kelas menengah. Itu kelemahannya ada di indikator jumlah produk yang masih terbatas. Jadi, kelemahannya itu ada di variasi jenis sayuran, karena masyarakat sedikit memilih. Jadi, masyarakat lebih beralih ke mall atau ke pasar-pasar lain. Yang selanjutnya adalah EVAS-nya. Ini ada peluang dan ancaman. Jadi, peluang itu eh, indikatornya yang paling besar adalah melakukan ini bekerja sama dengan pemerintah, jadi lebih cepat berkembang dan tentu harganya lebih terjangkau karena banyak bantuan atau dukungan dari pemerintah. Ancamannya yang ancaman yang paling tinggi adalah banyaknya pilihan produk yang ditawarkan dari mall atau supermall sehingga konsumen kebanyakan memilih di supermall. Karena di Pak Taniku itu adalah variasinya sedikit, ancamannya adalah eh, konsumen itu lebih memilih ke mall atau supermall dikarenakan lebih lengkap dan harganya lebih bersaing ya dengan Pak Taniku gitu. Lalu di sini adalah hasil diagram matriksnya. Kekuatannya itu ada harga tidak terlalu mahal, produk berkualitas, banyak variasi produk yang dijual, tidak terlalu banyak tapi ada beberapa saja dan layanan memuaskan. Kelemahannya daya saing dengan supermall, tempat yang kurang strategis karena tempatnya ini ada di perdesaan dan tidak terlalu dekat atau jauh. Jadi tempat itu di suatu desa gitu. Jadi masyarakat yang kelas menengah itu jarang ke desa gitu. Kekurangan itu sih. Masyarakat masih banyak memilih sayuran non-organik dikarenakan harga relatif lebih murah dan jenisnya lebih banyak. Itu di peluangnya. Peluangnya harga yang tidak terlalu mahal, produk berkualitas, bekerja sama dengan pemerintah. Ancamannya, munculnya pesaing baru, mal lebih menawarkan produk yang lebih banyak dan harga terjangkau. Faktor cuaca dan kesalahan dalam mengolah sayuran sangat berpengaruh di organik. Jadi dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan dalam melakukan usaha bisnis di sayur organik. Lalu di sini ada strategi SO-nya, meningkatkan jumlah jual produk dengan bekerja sama pemerintah dan memasok ke mall serta meningkatkan promosi tentang pentingnya sayuran organik bagi kesehatan. Lalu strategi WO-nya meningkatkan kegiatan promosi produk Pak Taniku dengan mengadakan workshop, seminar, dan pelatihan penanaman sayuran organik yang bekerja sama dengan pemerintah. Jadi selain memberikan cara menanam, juga mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya mengkonsumsi sayuran organik. Lalu strategi GST meningkatkan jenis sayuran dan eksistensi produk sehingga mampu menyaingi produk yang ada di mall dan pesaing. Strategi WT-nya melakukan kegiatan promosi dan menambah variasi produk untuk menarik konsumen dan menciptakan tempat yang strategis.
Lalu di sini ada analisis bauran pemasaran berdasarkan SWOT. Bauran pemasaran di sini adalah produk, ada beberapa yaitu produk, harga dan promosi, dan tempat. Di sini ada produk. Produk kekuatannya itu produk berkualitas karena dikelola dengan baik, harga masih terjangkau di kalangan masyarakat menengah. Kelemahannya, variasi produk lebih sedikit serta harga yang lebih mahal dari sayuran non-organik. Peluangnya bekerja sama dengan minimarket dan dibantu kelola oleh pemerintah serta variasi sayuran yang cukup banyak. Di sini ada ancaman daya minat konsumen terhadap sayuran organik masih sedikit dikarenakan harga yang mahal dan bersaing dengan mal. Harganya, di sini harga ada kekuatannya, harga tidak terlalu mahal dengan pesaing lain karena Pak Taniku dikelola oleh pemerintah dan kualitas baik. Kelemahannya di sini, harga sayuran organik lebih mahal dari sayuran non-organik. Terus peluangnya harga bisa bersaing dengan mahal dan harga diprioritaskan untuk golongan masyarakat menengah. Terus ancamannya adanya kompetitor yang menjual produk lebih murah. Di sini ada promosi, promosi kekuatannya membuat promosi di media sosial dan membuat promosi di media cetak. Terus di sini dikurangnya kelemahannya itu kurangnya event tertentu untuk melakukan produk sayuran organik. Peluangnya di sini melakukan promosi melalui event tentang pengenalan sayuran organik. Dan ancaman di sini produsen lain juga mempromosikan produk menggunakan media sosial dan media cetak. Di sini ada tempat kekuatannya itu lokasi yang berada di perdesaan, suasana lebih alam, lebih asri dan tidak terlalu jauh dari kota. Kelemahan ya lokasi yang sedikit jauh dari kota, konsumen sulit untuk singgah dan lihat langsung perkebunan sayuran organik. Di sini peluangnya lokasi berada di perdesaan. Dan ancamannya adanya kompetitor lain yang membuka perkebunan sayuran organik di pusat kota. Eh, di sini ada berdasarkan analisis data dan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai bahan evaluasi dan tujuan lanjutan yang akan datang untuk analisis SOT pada Pak Taniku. Dan sebagai salah satu referensi peneliti selanjutnya sebagai berikut. Yaitu satu, pihak sales administration dan pemerintah diharapkan untuk lebih melakukan kegiatan promosi yang dijalankan tidak hanya dengan media sosial atau media cetak, melainkan dengan mengadakan pelatihan atau event tentang produk sayuran organik di dalamnya mengenalkan manfaat sayuran organik serta membuat variasi makanan yang fresh dari sayuran organik. Jadi sayuran organik itu tidak hanya dikelola sehari matang, tapi diolah menjadi sayuran lain seperti makanan lain seperti salad atau hal yang lain yang diciptakan dari sayuran organik yang lebih fresh dan segar tentunya. Yang kedua, kepada pengelola dan pemerintah agar dapat menambah dan mengelola variasi produk Pak Taniku dengan jenis sayuran yang diminati masyarakat. Jadi untuk tahap selanjutnya, agar masyarakat lebih mengenal dan lebih minat itu dengan menambah jumlah variasi jenis tanaman. Akan tetapi harus melalui survei dan data sayuran apa yang paling diminati oleh masyarakat kelas menengah, bawah maupun kelas atas. Yang ketiga, kepada Pak Taniku dan pemerintah untuk dapat berpindah ke lokasi yang lebih dijangkau oleh kalangan masyarakat menengah agar daya tarik sayuran organik meningkat. Jadi selain produk dan promotion, serta tempat juga berpengaruh untuk tingkat jual belinya, untuk tingkat penjualan yang ada di Pak Taniku. Jadi itu saja analisis SWOT yang saya bisa lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.